Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu premier di channel YouTube dan Instagram jam 8 malam. Saya berharap kabar baik, sermon firman Tuhan yang disampaikan melalui channel Cornerstone Jakarta ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dapat memberikan pertumbuhan iman, dapat memberikan damai sejahtera dan kuasa yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami tahu Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa melihat kami dengan compassion, dengan belas kasihan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini sermon yang akan disampaikan hari ini adalah lanjutan apa yang sudah kita sharing di sermon sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat melihat di sermon sebelumnya berbicara tentang bahwa Tuhan senantiasa melihat orang benar dengan belas kasihan, dengan compassion, dengan belas kasihan. Kita tahu bahwa belas kasihan Tuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita. Di minggu lalu kita belajar bahwa belas kasihan itu Tuhan itu yang dapat membuat kita menjadi tenang di tengah suatu situasi. Itu yang dapat membuat kita tenang di dalam sebuah badai. Itu yang dapat membuat kita tenang di tengah angin sakal. Itu yang dapat membuat kita tetap rest walaupun ada Goliat-Goliat yang berdiri di depan kita. Hari ini kita ingin belajar lagi tentang compassion, tentang belas kasihan Tuhan. Minggu lalu kita belajar compassion, belas kasihan Tuhan pada saat berbondong-bondong orang banyak mengikut Tuhan. Pada saat Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kita harus mencari tempat yang sunyi, kita harus mencari tempat yang tenang agar kita dapat beristirahat. Karena pada saat itu dikatakan di Alkitab Perjanjian Baru, murid-murid bahkan belum makan. Pada saat Tuhan ingin mencari tempat yang sunyi, tempat yang lebih tenang, dia mengambil dan pergi naik perahu bersama murid-murid. Dan berbondong-bondong orang banyak melihat Tuhan, melihat Yesus, dan mereka mengikuti Yesus melalui jalan darat. Jadi mereka mencari shortcut agar tetap dan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya pada saat Tuhan Yesus sampai di tempat yang dia tuju. Dan pada saat itu orang banyak tadi pun sudah ada di situ. Dan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, lalu tergeraklah Tuhan oleh belas kasihan. Tuhan merasa kasihan melihat semua orang banyak tadi. Melihat semua orang banyak tadi berbondong-bondong mengikuti dia. Karena firman Tuhan bilang begini, mereka seperti anak domba yang kehilangan gembala. Mereka seperti tidak tahu arahnya. Mereka seperti tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka seperti tidak pernah mendengar ada kabar baik. Mereka seperti tidak pernah mengetahui ada kebenaran. Sampai mereka bertemu dengan Yesus. Maka Yesus melihat mereka dengan apa? Mereka dilihat Tuhan dengan compassion, dengan belas kasihan. Sampai akhirnya murid-murid bilang, Tuhan suruhlah mereka pulang karena di sini sudah mulai gelap dan tidak ada makanan pada kita. Dan Tuhan berkata, jangan suruh mereka pulang, kita harus memberi mereka makan. Apa yang terjadi? Inilah awal cerita dari terjadinya mukjizat memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang di luar wanita dan anak-anak. Jadi mungkin sekitar 10.000 orang. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Tuhan melihat ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu di sermon sebelumnya kita sudah belajar. Lalu Tuhan apa? Tuhan menengadah ke langit, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan rotinya. Pada saat itu ada mungkin sekitar 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka semua memiliki motivasi yang berbeda-beda. Motivasinya mungkin ada yang ingin sekedar ikut-ikutan. Motivasinya mungkin ada yang ingin mendapat makanan. Motivasinya mungkin ada yang ingin disembuhkan. Bahkan mungkin ada motivasinya ingin mencederai Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada motivasinya ingin membunuh Tuhan Yesus. Karena menganggap Tuhan Yesus adalah nabi palsu. Dan mungkin juga ada motivasinya yang ingin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Apapun motivasi orang-orang tadi yang datang kepada Yesus, kabar baiknya, Tuhan Yesus melihat mereka semua dengan belas kasihan. Inilah kasih karunia Tuhan. Pandangan Tuhan terhadap saya dan Bapak Ibu, cara Tuhan melihat saya dan Bapak Ibu itu tidak tergantung daripada perbuatan, kekuatan, kehebatan, pemberian dan pelayanan kita. Tetapi cara pandang Tuhan melihat kita, cara Tuhan melihat kita itu tergantung oleh siapa dirinya.
Dia adalah kasih. God is love. Tuhan itu adalah kasih. Jadi setiap kali dia melihat saya dan Bapak Ibu, dia selalu memakai kacamata kasih. Dia selalu memakai kacamata compassion. Dia selalu memakai kacamata belas kasihan. Amin. Ini yang membuat saya dan Bapak Ibu menjadi kuat. Ini yang membuat saya dan Bapak Ibu menjadi berani datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Dan akhirnya pada saat Tuhan melihat dengan belas kasihan, apa yang terjadi? Tuhan memberi makan 5.000 orang tadi dan bahkan bersisa 12 bakul. Sisa 12 bakul ini menunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan dapat memberikan sisa yang banyak bagi orang-orang yang tidak hanya yang ada hadir pada saat itu, tapi juga bagi banyak orang. Amin. Hari ini belas kasihan yang Tuhan terima, maksud saya belas kasihan yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu tidak boleh berhenti di kita. Kita harus terus melanjutkan belas kasihan tadi. Itu yang membuat saya dan Bapak Ibu jadi gampang melihat orang lain juga dengan belas kasihan. Karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa melihat saya dengan belas kasihan. Amin. Saya berhenti di sini sebagai pembukanya. Kita akan masuk ke dalam cerita berikutnya. Masih di dalam Alkitab. Bagaimana tentang belas kasihan Tuhan. Sebelum masuk ke cerita yang selanjutnya yang akan kita baca. Saya ingin kita belajar dulu. Apa arti compassion? Apa arti belas kasihan? Saya akan memperlihatkan di slide ini, Bapak Ibu dapat melihatnya. Compassion. Saya mencoba mencarinya dari internet, dari beberapa sumber, dan saya coba gabungkan apa arti dari compassion. Dikatakan compassion itu adalah a strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. Pertama kali yang dikatakan compassion itu adalah a strong feeling of sympathy. Adalah suatu perasaan yang kuat. Suatu keinginan hati yang kuat. Terhadap orang-orang, for people who are suffering. Terhadap orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, terhadap orang-orang yang sedang mengalami kelemahan, terhadap orang-orang yang sedang mengalami butuh bantuan, terhadap orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesulitan, of people who are suffering and a desire to help them. Dan menghasilkan suatu perbuatan ingin menolong mereka. Jadi compassion itu dalam bahasa sederhananya adalah suatu perasaan yang kuat yang dimiliki Tuhan untuk menolong kita, anak-anaknya. Untuk keluar dari situasi kita, dari kesulitan kita, dari masalah kita, dari tekanan kita, dari sakit penyakit kita. Dari setiap hal yang mencoba mencengkram kita. Karena perasaan yang kuat atau simpati yang kuat tanpa ada action, tanpa ada action yang mengikutinya, tanpa ada perbuatan yang mengikutinya, itu ya perbuatan untuk menolong, maka itu bukan compassion. Compassion itu adalah perasaan yang kuat ingin menolong orang yang sedang kesulitan agar dia keluar dari situasinya. Pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa pertama, pada saat itu juga Tuhan tahu, aku akan memiliki compassion yang besar atas anak-anaknya, atas turunannya. Dan mulai pada saat itu jugalah dimulailah cerita tentang karya keselamatan Tuhan. Pada saat Tuhan memotong binatang, hewan sebagai ganti untuk penutup baju Adam dan Hawa. Disitulah konsep keselamatan sudah dimulai. Disitulah konsep belas kasihan Tuhan. Tuhan tahu Adam dan Hawa, kamu tidak akan pernah bisa sampai dan bertemu dengan aku. Kau tidak bisa dapat sampai kepada kasihku kalau engkau tidak mendapatkan belas kasihan. Sehingga Allah memulailah karya keselamatannya pada saat itu. Hari ini saya ingin memberitahu kita adalah orang-orang yang masih terus membutuhkan belas kasihan Tuhan. Hidup di dalam belas kasihan Tuhan adalah sesuatu yang membanggakan. Karena saya tahu bahwa saya sedang menunggu. Saya sedang hidup di dalam tangannya Tuhan. Amin. 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 Jadi, a strong feeling. Suatu perasaan yang kuat. Untuk menolong orang yang sedang menderita, untuk menolong orang yang sedang kesulitan, untuk menolong orang yang sedang berada dalam masalah. Dan compassion harus menghasilkan yang namanya perbuatan action dari sisi Tuhan. Hari ini kita ingin belajar lagi Bapak Ibu.
dari satu cerita yang lain. Dari kitab Lukas 7 ayat 11 sampai 15. Lukas 7 ayat 11 sampai 15. Kita boleh buka Alkitab kita. Lukas 7 ayat 11 sampai 15. Berbicara tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Jadi setiap kali Yesus pergi, banyak orang mengikuti dia, dikatakan berbondong-bondong di sini. Ayat ke-12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Jadi pada saat Tuhan Yesus sampai di pintu gerbang kota, Tuhan Yesus tuh berselisih melihat ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, jadi orang mati ini adalah seorang anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda ini. Jadi anak ini anak tunggal, satu-satunya laki-laki, meninggal, dan dia anak dari seorang janda. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana suasana hati dan pikiran dari si janda ini. Suami tidak punya, anak cuma satu, laki-laki, meninggal pula. Gak punya apa-apa, menyedihkan. Dia mungkin membayangkan, aduh bagaimana aku bisa menjalani hari-hariku. Waduh hari-hariku ini akan begitu beratnya. Aku gak punya lagi pegangan hidupku. Anakku satu-satunya yang kuharapkan mungkin bisa menolong dan membantuku. Ternyata dia tidak. Panjang umurnya, dia harus mati di usianya yang muda. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Di ayat ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu. Perhatikan baik-baik. Di cerita minggu lalu, semuanya dimulai pada saat Tuhan melihat. Nanti kalau Bapak Ibu nonton di sermon sebelumnya. Pada saat Tuhan melihat orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, ingin mendengar berita dan Injil dari dia. Maka Tuhan melihat mereka dengan belas kasihan. Dan di ayat ini, dan ketika Tuhan melihat janda itu. Hari ini miliki satu pemahaman dan pengertian dan kepercayaan Bapak Ibu. Mata Tuhan selalu tertuju kepada saya dan engkau. Mata Tuhan selalu tertuju kepada saya dan engkau. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dikatakan apa? Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, pada saat Tuhan melihat saya, pada saat Tuhan melihat Bapak Ibu, pada saat Tuhan melihat saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, dia digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tidak digerakkan oleh perbuatan kita. Tuhan Yesus tidak digerakkan oleh perbuatan kita. Tuhan Yesus tidak digerakkan oleh pemberian kita. Pemberian kita, perbuatan kita, ketaatan kita, sudah sering sekali kita pelajari. Itu adalah hasil. Itu adalah hasil, bukan akarnya. Akarnya adalah ketika Tuhan melihat saya dan Bapak Ibu. Setiap kali dia melihat kita, melihat saudara-saudaraku, melihat sahabat-sahabatku Cornerstone di dalam Yesus Kristus, maka dia tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak tergerak oleh pemberianmu. Dia tidak tergerak oleh pelayanan kita yang mungkin seminggu ada 10 jam di gereja, 10 jam pelayanan Injil, misi kemana. Dia tidak tergerak oleh hal-hal tadi. Tetapi hal-hal tadi kita lakukan itu adalah bagian dari rasa percaya kita. Bahwa Tuhan begitu mengasihi dan melihat kita senantiasa dengan compassion, dengan belas kasihan. Tuhan tergerak dia digerakkan oleh dirinya sendiri. Tidak ada pull factor. Tidak ada faktor yang bisa menarik Tuhan. Tetapi semuanya adalah push factor. Semuanya adalah faktor-faktor yang mendorong dari dalam. Yaitu kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih. Maka dia tergerak oleh belas kasihan. Karena saya masih banyak ketemu orang, yuk kita harus bersatu berdalam doa, kita harus rajin memberi kepada gereja, memberi kepada Tuhan. Supaya Tuhan tergerak, Tuhan tergerak. Yuk kalau kita rajin lagi, Tuhan akan tergerak. Jangan andalkan perbuatan kita Bapak Ibu. Tuhan hanya digerakkan oleh faktor internalnya, yaitu love.
Tidak ada pull factor, tidak ada faktor yang dapat menarik dia untuk lebih mengasihi saudara. Dan tidak ada juga faktor yang dapat membuat dia tidak mengasihi saudara. Semuanya adalah karena faktor internal dari Tuhan, yaitu ada push factor yang membuat Tuhan ingin mengasihi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia selalu melihat kita dengan belas kasihan. Sederhana. Saya bacakan sekali lagi ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat ke-15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita tadi mundur ke keterangan sebelumnya, compassion itu, belas kasihan Tuhan itu selalu menghasilkan action, selalu menghasilkan perbuatan. Pada saat Tuhan berempati, pada saat Tuhan bersimpati, a strong feeling of sympathy, suatu perasaan yang kuat, maka dia tergerak. Apa yang dia lakukan? Dia membangkitkan anak muda tadi, dan dia menghabiskan banyak waktu bersama anak muda tadi berbicara, dan anak muda tadi dikatakan di Alkitab dan duduk-duduk dan bersama dengan Yesus dan mulai berkata-kata. Saya ingin memberitahukan Bapak Ibu, belas kasihan Tuhan menghasilkan action. Jadi hari ini pada saat engkau berharap hanya kepada belas kasihan Tuhan, engkau tahu Tuhan berperkara. Engkau tahu Tuhan akan melakukan hal besar. Engkau tahu bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. 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 Lihat, mungkin banyak area dalam kehidupan kita saat ini yang sepertinya sudah mati Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak bernafas lagi. Mungkin itu hubungan kakak adik, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan partner bisnis atau siapapun. Mungkin hubungan di kantor juga. Mungkin banyak hal-hal yang sudah mati. Ingat, ada compassion-nya Tuhan, ada belas kasihan-nya Tuhan yang dapat membuat apa yang sudah mati hidup kembali, apa yang sepertinya sudah tidak mungkin hidup kembali. Sesuatu yang timbul dalam hati dan pikiran kita yang sering sekali mungkin menyusahkan kita, yang membuat kita, aduh Tuhan, aku gak punya harapan lagi, aku gak bisa lagi mengharap ini akan semakin baik. Udahlah, udah mati rasa saya, terhadap hubungan ini, udah mati rasa saya terhadap situasi ini, udah mati rasa saya terhadap teman-teman pelayanan. Hey Bapak Ibu, saya ingin memberitahu kabar baik. Ada compassion-nya Tuhan. Ada belas kasihan-nya Tuhan. Belas kasihan Tuhan tadi itu yang akan membuat apa yang sudah mati tadi hidup kembali. Amin. 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 Hari ini jangan give up Bapak Ibu. Miliki terus pengharapan. Pengharapan akan belas kasihan Tuhan. Pengharapan bahwa Tuhan akan selalu menolong saya dan Bapak Ibu. Pengharapan bahwa Tuhan akan selalu berperkara. Tuhan akan membawa kita menyeberangi laut Teberau ini. Tuhan akan membawa kita untuk mengalahkan Goliat kita. Tuhan akan memegang tangan kita untuk mengalahkan semua musuh-musuh kita dan mencampakkan dan melemparkan mereka ke dalam tubir laut. Dan tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Tuhan akan berperkarakan pada saya dan Bapak Ibu. Amin. Itulah gunanya compassion dari Tuhan Bapak Ibu. Masa depan, pekerjaan, ya mungkin sepertinya nggak mungkin lagi lah saya bisa mendapatkan jabatan itu, atau nggak mungkin lagi lah kayaknya saya bisa mengalami yang namanya promosi dan lain-lain. Apa yang kita pikir, pengharapan-pengharapan yang selama ini mungkin sepertinya sudah mati. Saya ingin memberitahu satu kabar baik. Yang saya dan Bapak Ibu butuhkan adalah compassion, belas kasihan Tuhan. Cerita lain, kita lompat ke cerita lain. Kita buka sama-sama Matius 20 ayat 29. Matius 20 ayat 29. Berbicara tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta.
Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saya bacakan bagi kita semua. Yesus menyembuhkan 2 orang buta, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ada 2 orang buta yang sedang duduk, yang mendengar ada berita bahwa Yesus akan datang, lalu mereka berteriak-teriak memanggil Yesus dan berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang lain pada saat itu ngerasa, ini yang mau lewat ini adalah seorang tokoh besar pada saat itu. "Kamu jangan berisik, diam aja." Teman-teman orang di situ bilang, "Udah, mereka diam." Tapi semakin mereka dilarang, semakin mereka berteriak. Dikatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Teriakan tadi didengar oleh Tuhan Yesus. Di ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, Yesus nyamperin mereka dan bilang gini, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Kami berdua ini cuma pengen supaya kami bisa melihat. Mereka nggak minta harta, mereka nggak minta jabatan, mereka nggak minta pekerjaan. Mereka cuma mau bilang, "Tuhan, kedua mata kami supaya bisa melihat." Ayat ke-34, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat ke-34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak impress dengan apa yang pernah engkau lakukan. Di cerita sebelumnya tadi, janda tadi tidak melakukan ada perbuatan baik apapun kepada Tuhan. Bahkan dia sedang berjalan saja seperti biasa karena membawa anaknya yang sudah mati. Anaknya yang mati tadi pun tidak ada melakukan perbuatan baik kepada Tuhan. Ini menegaskan dan meneguhkan kepada kita. Hari ini, percayai bahwa Tuhan melihat engkau dengan belas kasihan karena ada roh anaknya pada setiap saya dan Bapak Ibu. Bukan karena ketaatan kita. Anak tadi tidak melakukan apapun hal baik dalam kehidupannya kepada Tuhan Yesus secara khusus. Ibu tadi pun tidak. Tetapi Tuhan tetap melihat mereka dengan belas kasihan. Inilah grace. Inilah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membuat saya dan Bapak Ibu mempunyai satu keberanian untuk datang kepada Dia dan berkata, "Tuhan, sembuhkanlah kami." Kedua orang buta ini pun tidak banyak mendengar, tidak ada melakukan perbuatan baik kepada Tuhan. Mereka hanya berteriak, "Tuhan, Tuhan, Anak Daud, sembuhkanlah kami." Dia mau menuai suatu tuaian tentang kesembuhan tanpa dia pernah menaburnya. Inilah kasih karunia Tuhan. Di ayat terakhir dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu digerakkan oleh belas kasihan. Hari ini kalau engkau datang kepada Bapa dengan konsep take and give, maka belas kasihan itu tidak terjadi. Kalau hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hitung-hitungan, "Tuhan, kau tahu bagaimana aku sudah berdoa ribuan jam untuk perubahan atas suamiku. Aku mau melihat ada perubahan kepada suamiku." Pada saat engkau mengcompare agar terjadi perubahan kepada pasanganmu berdasarkan besarnya, panjangnya, volume dari doa kita, maka itu bukanlah grace. Tapi waktu engkau datang kepada Tuhan, "Tuhan, aku tahu bahwa hidupku hanya karena belas kasihan-Mu. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu juga turun kepada pasanganku. Biarlah belas kasihan-Mu juga turun kepada orang tuaku, kepada anak-anakku. Aku hanya berharap kepada belas kasihan-Mu. Aku tidak mengandalkan perbuatanku, aku tidak mengandalkan kekuatanku. Tapi aku hanya mengandalkan belas kasihan-Mu." Amin. Yes, itu yang menggerakkan Tuhan. Tapi kalau saudara kita datang kepada Tuhan dengan hitung-hitungan, "Tuhan, aku sudah pelayanan, Tuhan, aku sudah memberikan, aku sudah ikut sekolah Alkitab, aku sudah melakukan studi ini, aku sudah membaca Alkitab setahun sekali, dan sudah 30 kali aku lakukan selesai membaca Alkitab." Seolah-olah Tuhan mau bergerak atas perbuatan baik kita. Kita salah Bapak Ibu. Dua kasus cerita ini berbicara tentang orang anak muda yang mati dan janda tadi. Dan 2 orang buta ini, mereka tidak melakukan apapun. Bahkan janda tadi nggak notice, nggak aware mungkin ada Tuhan Yesus di situ. Tapi Tuhan yang memandang dia,
Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang melihat anak muda tadi, Tuhan yang melihat ibu tadi dengan belas kasihan. 2 orang buta ini pun demikian. Apa yang kau inginkan agar aku lakukan kepada engkau? Tuhan, kami gak minta aneh-aneh. Kami cuma pengen, biarlah kami melihat. Apa kata Tuhan Yesus? Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Perhatikan baik-baik. Pada saat Tuhan mau melihat saya dan Bapak Ibu dengan compassion, dengan belas kasihan, ada hal berikutnya. Tuhan akan melakukan satu perbuatan, suatu tindakan, ada follow up actionnya. Ada follow up, tindakannya ada. Setelah dia melihat dengan belas kasihan, setelah dia melihat dengan belas kasihan, dia menghasilkan satu tindakan. Dia menyembuhkan 2 orang buta tadi. Bapak Ibu, hal yang menarik adalah di bagian terakhirnya, apa dikatakan? Lalu mengikuti dia. Belas kasihan Tuhanlah yang dapat menarik saya dan Bapak Ibu untuk dapat senantiasa hidup di dalam firman-Nya. Bukan upaya kita untuk hidup di dalam firman Tuhan untuk menarik belas kasihan Tuhan. Jangan dibalik. Tetapi belas kasihan Tuhanlah yang dapat menarik saya dan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti dia dan berjalan di dalam firman-Nya. Bukan usaha dan upaya kita untuk hidup di dalam firman-Nya, mengikuti perkataannya untuk menghasilkan belas kasihan Tuhan. Jangan dibalik. Hari ini belajar terus untuk terus menerima tentang belas kasihan Tuhan Bapak Ibu. Untuk terus mau belajar tentang, aku mau mengerti lagi Tuhan apa belas kasihan-Mu. Aku mau tahu lagi Tuhan apa belas kasihan-Mu. Milikilah Tuhan senantiasa compassion atasku. Aku percaya bahwa bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah bentuk belas kasihan tertinggi Tuhan dalam kehidupanku. Sehingga aku percaya bahwa Tuhan senantiasa melihatku dengan belas kasihan. Amin, amin, amin. 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 Dari sini kita belajar bahwa saya dan Bapak Ibu perlu menjadi orang percaya yang senantiasa hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Itu membuat hidup saya, hidup Bapak Ibu dan saudara-saudaraku menjadi lebih rileks. Menjadi lebih tenang. Menjadi lebih tidak khawatir. Menjadi tidak takut. Karena kita tahu belas kasihan Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Belas kasihan Tuhan itu lebih besar dari sakit penyakit kita. Belas kasihan Tuhan itu lebih besar dari situasi pelik yang ada di depan kita. Amin, amin, amin. Hari ini belajarlah senantiasa Bapak Ibu. Untuk semakin mengenal betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan. Betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya belas kasih Tuhan. Belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang akan menarik kita. Membuat kita ingin detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ingin terus mengikuti dia. Orang buta tadi, 2 orang buta tadi ditarik oleh belas kasihan Tuhan. Sehingga mereka tidak mikir lagi, mata kami sudah melihat dan kami mau mengikuti dia, yaitu Yesus Kristus. Orang yang sudah memberikan kami belas kasihan. Belas kasihan Tuhan harapkan untuk engkau dapat terus berjalan di dalam firman-Nya. Belas kasihan Tuhan terus harapkan untuk engkau dapat terus mengikuti firman-Nya. Perubahan terjadi pada saat saya dan Bapak Ibu terus mengharapkan compassion-nya Tuhan, terus mengharapkan belas kasihan Tuhan. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di dalam sermon selanjutnya. Dan saya berharap sermon ini menjadi sesuatu yang baik bagi hati, pikiran, jiwa, perasaan, dan kehendak bagi setiap saudara-saudaraku yang menontonnya. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa melihat kami dengan compassion, dengan belas kasihan. Kami bangga Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu selama-lamanya ada di pihak kami. Dan kami tahu Tuhan, belas kasihan-Mu itulah yang menarik kami untuk kami terus mau mengikuti Engkau. Hari ini kami bersandar penuh, kami bergantung penuh, kami terkoneksi penuh dengan compassion-Mu, dengan belas kasihan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa ibadah Cornerstone setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria Ed Sudirman lantai 5
daerah Sudirman sudah kita mulai. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya dapat datang untuk kita dapat bersama-sama dan bertemu untuk berfellowship bersama, belajar firman Tuhan setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria lantai 5 daerah Sudirman Jakarta. Saya berhenti sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.